Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anugrah Artorito Dulu, NIM 1420 1220 07R. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama, korupsi secara etimologi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrupere, corruptio, corruptus. Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Yang berikut istilah korupsi yang dipakai di Indonesia. Yang pertama, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda. Corruption, korupsi, jahat, rusak, curang, rusak. Istilah korupsi yang dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda. Beberapa terminologi korupsi ada 3. Yang pertama, korup atau busuk, palsu, suap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991. Yang kedua, korup atau suka, menerima uang sogok, menyelangkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, atau Kamus Hukum 2002. Yang ketiga, korup atau kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan diri, kesucian, atau teleksin Webster, Diaktori 1997. Yang berikut David M. Chalmers, tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, atau financial manipulations and decision injurious to the economy are often labeled corrupt. Yang berikut J. Santuria, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau because of public power of private profit. Yang berikut pengkhianatan terhadap kepercayaan atau betrayal of trust. Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Amanat dapat berubah apapun, baik materi maupun non materi, atau ekspresan aspirasi rakyat. Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi. Yang berikut landasan hukum. Inpres RI nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang berikut pengertian tindakan korupsi. Korupsi berasal dari kata corrupti atau pembusukan.
Tindakan pidana korupsi, tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi. Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999. JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang berikut pengertian korupsi atau Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas atau pemberi dan penerima suap, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi, perbuatan curang, dan markup. Yang berikut pengertian korupsi. Tindakan lain yang mendukung terjadinya korupsi: merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberi keterangan, rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tinggi memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Yang berikut pendidikan anti korupsi. Korupsi di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dengan dampak buruk yang luar biasa. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Yang berikut penyebab korupsi. Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain
memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Yang berikut, pendapat yang mengarah pada faktor internal. Yang pertama, sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau atau malas bekerja keras, aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat. Tepat individu dan organisasi berbeda. Yang berikut, pendapat yang mengarah pada faktor eksternal. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, rendahnya gaji pegawai negara sipil, lemahnya konsistensi penegakan hukum dan penerapan perundangan, rendahnya integrasi dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga, perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Faktor politik, faktor umum, faktor ekonomi dan birokrasi, faktor transisional. Yang berikut, penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Fiona Robertson Snapp 1999 bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan kuno orang Jawa. Yang berikut, teori perilaku korup. Teori Menz and Stickham, Robert Merton, menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Yang berikut, teori perilaku korup. Teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan tidak dikendalikan oleh masyarakat. Yang berikut, teori perilaku korup. Gown teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirikan oleh Jacques Boulogne
atau Bologna 2006 yang dikenal dengan teori Gaun ilustrasi. Gaun teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greeds atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs kebutuhan, dan eksploras atau pengungkapan. Yang berikut strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TKP melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penutupan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan saran serta masyarakat. PP 71 tahun 2000. Yang berikut komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi. Kita semua harus menjadi subjek pemberantasan korupsi. PP 71 tahun 2000. Peran masyarakat adalah peran aktif, perorangan, ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi. Yang berikut advokasi dan pengalaman. Advokasi dan pengalaman penyusunan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah atau nasional. Gerakan moral atau mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi sebagai kelompok penyeimbangan bagi gerakan yang mendukung koruptor, mendorong penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom. Selamat malam.